Oke, bertemu kembali bersama saya di sistem tertanam, yaitu perancangan sistem tertanam. Untuk hari ini kita membahas topik kedua, yaitu tren dan teknologi sistem embedded. Jadi capaian pembelajaran diharapkan setelah pembelajaran ini bisa memahami perkembangan teknologi yang berpengaruh pada evolusi sistem embedded, kemudian mengetahui bagian-bagian dalam sistem embedded dan dapat menjelaskan kekhususan sistem embedded, mampu menjelaskan teknologi embedded yang berkembang dan memahami tujuan dari sistem embedded. Oke, baik, untuk awalannya kita bahas tentang perkembangan teknologi sistem tertanam. Jadi evolusi sistem tertanam sangat terkait dengan aplikasinya dan pengembangan elektroniknya. Itulah sebabnya parameter dan ruang lingkupnya terus berkembang. Itu statement dari Joseph Sivakis, Laboratorium Verimac. Jadi kalau kita flashback beberapa invensi atau penemuan dan inovasi yang mempengaruhi perkembangan teknologi sistem tertanam, yaitu pada awal mulanya pada tahun 1996. Jadi AVR MCU dikembangkan atau ditemukan oleh Atmel. Kemudian tahun 1972 oleh Dennis Ritchie yang mengembangkan bahasa pemrograman bahasa C. Kemudian tahun 1979 dikembangkan SPA protokol oleh Motorola. Kemudian tahun 80-an ya, ini Bajne Yardney ya, Stroop ini mengembangkan bahasa C++. Kemudian tahun 1980 dikembangkan oleh Intel, yaitu microcontroller 8051. Kemudian pada tahun 82 Philips mengembangkan sistem protokol I2C, dan tahun 2007 itu ST Microelectronics ya mengembangkan seri STM32F1. Kalau kita lihat perkembangan sejarah dari sistem embedded sangat panjang ya, dari 1960 sampai saat ini. Jadi kalau kita bisa flashback lagi ya, tahun 1960 itu first modern embedded system. Kemudian pada tahun 1961 first mass produced embedded system. Kemudian 1962 first computer embedded in commercial instrumentation. Kemudian 1966 first high volume use of integration circuit. Setelah itu tahun 1968 Intel was formed. Kemudian tahun 1969 first embedded system in car. Setelah itu tahun 1971 first 4-bit microprocessor. Tahun 1974 first 8-bit microprocessor. Kemudian 1974 first parallel arsitektur komputer. Setelah itu tahun 1975 Microsoft is born. Kemudian 1975 the home computer is born. Setelahnya tahun 1980-an ya, itu design of microcontroller. Tahun 83 first home computer with touchscreen technology. Kemudian berikutnya tahun 1987 VxWorks embedded operating system. Setelah itu tahun 1989 ini munculnya World Wide Web ya, sebuah situs internet yang sebagai basis dasar
alamat website. Kemudian tahun 1989 Active in the Post. Kemudian tahun 90-an Embedded System dan the World Wide Web. Tahun 92 Embedded System Go Wireless. Kemudian 1993 Handle Touch Screen Technology. Setelah itu tahun 1996 Windows Embedded CE 1.0 was designed. Setelah itu 1998 The Birth of Art RT. Kemudian 99 First Embedded Linux Products. Tahun 2000 Linux 1.0. Kemudian tahun 2005 Android Technology. Kemudian tahun 2007 All-in-One Embedded Mobile Device. Setelah itu tahun 2008 2009 The Android Revolution is Linux Core. Itu kalau kita flashback sejarah perkembangan dari embedded terkait perkembangan teknologi yang mempengaruhi embedded ya. Jadi kalau kita lihat dari bagian utama dari sistem embedded ini, kita bisa lihat dari diagram sistem embedded, dia akan memiliki bagian dari prosesornya sendiri, kemudian ada memori, kemudian ada ADC, DAC, ada sensor, aktuator. Jadi kalau kita sebut bagian utama, yang pertama transducer. Transducer ini bisa transducer input output ya, sensor, aktuator. Kemudian ada signal conditioning, bisa berupa ADC, DAC, dan banyak sekali sistem signal conditioning, ada filter dan amplifier ya. Kemudian ada prosesor yang ketiga, kemudian yang keempat memori. Nah, terkait transducer adalah suatu alat yang dapat mengubah bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Jadi ada transducer input dan transducer output, di mana transducer input ini merupakan transducer yang dapat mengubah energi fisik atau physical energy menjadi sinyal listrik. Energi fisik bisa dalam bentuk cahaya, tekanan, suhu, suara, posisi, sudut, dan lain-lain. Transducer input ini juga disebut sensor. Kemudian untuk transducer output merupakan transducer yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi energi fisik atau physical energy. Sinyal listrik bisa berubah tegangan, arus, frekuensi, dan lain-lain. Transducer output juga bisa disebut aktuator. Kemudian sensor. Jadi kalau jenis sensor secara garis besar ya bisa kita bagi menjadi dua jenis, yaitu sensor fisika, kemudian ada sensor kimia. Di mana sensor fisika adalah sensor yang mendeteksi suatu besaran berdasarkan hukum-hukum fisika. Yang termasuk ke dalam jenis sensor fisika yaitu ada sensor cahaya, ada sensor suara, kemudian ada sensor suhu, sensor gaya, dan sensor kecepatan, dan masih ada sensor lain. Kemudian ada sensor kimia, adalah sensor yang mendeteksi jumlah suatu zat kimia dengan cara mengubah besaran kimia menjadi besaran listrik. Biasanya ini melibatkan beberapa reaksi kimia ya, yang termasuk ke dalam jenis sensor kimia ini yaitu antara lain sensor pH, kemudian ada sensor gas, sensor oksigen, kemudian sensor ledakan, dan lain-lain. Kemudian klasifikasi sensor dilihat dari kebutuhan sumber catu daya dibagi menjadi dua, yaitu sensor pasif dan sensor aktif. Sensor pasif adalah jenis sensor yang dapat menghasilkan sinyal output tanpa memerlukan pasokan listrik dari
eksternal. Contohnya termokouple atau apa namanya, dua lapis ya, yang bisa apa namanya, bisa di apa namanya, dia akan bereaksi pada saat ada suhu yang tinggi atau rendah. Kemudian ada sensor aktif, adalah jenis sensor yang membutuhkan sumber daya eksternal untuk dapat beroperasi. Sensor aktif ini disebut juga dengan sensor pembangkit otomatis atau self-generating sensor. Nah, kalau kita lihat dari fisik dari sensor ini, kita bisa lihat dari gambar ya, ada beberapa macam sensor di pasaran. Ini dari beberapa aja, masih banyak sekali sensor. Bisa kita sebutkan ada humidity sensor DHT11, ada yang DHT21 dan ada DHT yang lain. Ini untuk humidity sensor. Kemudian ada fototransistor, ada gyroscope, ada soil moisture control sensor, kemudian ada touchscreen sensor, touch sensor maksudnya, kemudian ada infrared sensor, ada apalagi ya, rain sensor, ada heat breath sensor, kemudian ada temperatur sensor, alkohol sensor, color sensor, gas sensor, smoke sensor, LDR, thermistor, ultrasonic, dan masih banyak lagi. Nah, untuk apa namanya, mengkondisikan sinyal sensor itu perlu kita baca dari variabel sinyal yang tertangkap oleh sensor dalam kondisi variabel yang kecil, yang minim ya, yang ditangkap oleh sensor, dan diperlukan data akuisisi ya, data akuisisi untuk menangkap hasil pembacaan sensor itu. Nah, kalau kita lihat data akuisisi atau DAQ adalah suatu proses memperoleh informasi dari suatu fenomena fisik untuk kemudian diolah oleh prosesor ya. Kemudian proses utama data akuisisi merupakan proses sampling sinyal dari fenomena fisik tersebut untuk kemudian diolah oleh prosesor. Nah, kalau kita lihat di gambar, ada amplitudo yang menunjukkan hasil pembacaan sensor dalam jangka waktu tertentu. Kemudian dari amplitudo itu bisa kita sampling ya, sampling atau kuantisasi ya, dikuantisasi dari besaran analog bisa jadikan apa namanya, bentuk digital atau dalam bentuk biner. Nah, samplingnya ini bisa kuantisasi ini bisa banyak, beberapa bit. Nah, semakin banyak bit semakin besar resolusinya. Misalnya ada 3 bit resolusi, kemudian ada 16 bit resolusi. Kemudian komponen utama dari data akuisisi yaitu sensor serta pengkondisian dan pengolahan sinyalnya. Kemudian ada analog to digital converter, kemudian ada DAC hardware, kemudian ada DAC software, dan prosesor. Sedangkan parameter data akuisisi terkait dengan akurasi dan presisinya, kemudian ada noise, ada setting time, ada sampling rate, dan resolusi. Nah, pertimbangan memilih sistem DAC sesuai dengan sistem tertanam yang diperlukan. Yang pertama yang perlu kita perhatikan, apa tipe yang hendak diukur, apakah itu analog, digital, kemudian apakah jumlah channel, ada beberapa channel, kemudian apakah yang diperlukan pengkondisian sinyal, misalnya mengamplifikasi atau memfilter. Jadi kalau kondisi amplitudo terlalu kecil, bisa kita kuatkan menggunakan
amplifikasi atau amplifier. Kemudian filter untuk meloloskan sinyal tertentu untuk menghasilkan sinyal yang dibutuhkan. Kemudian seberapa cepat pemrosesan DAC yang diperlukan atau sampling rate-nya berapa. Kemudian seberapa kecil sinyal yang hendak diukur atau resolusi. Kemudian seberapa akurat hasil pengukuran yang hendak dicapai terkait dengan error atau kesalahannya. Kemudian jalur komunikasi apa yang diperlukan, apakah yang menggunakan kabel atau tidak menggunakan kabel atau wireless. Kemudian transducer output, contoh jenis-jenis transducer output yaitu ada motor, heater, lampu atau LED, kemudian loudspeaker, ada display LCD. Untuk motor yaitu mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau motion. Kemudian heater mengubah energi listrik menjadi energi panas. Sedangkan lampu atau LED mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Dan loudspeaker mengubah sinyal listrik menjadi energi suara. Dan display atau LCD mengubah sinyal listrik menjadi tampilan gambar. Nah, pada saat ini macam-macam display di pasaran semakin lama semakin berkembang ya. Seperti halnya saat ini ada jenis HMI, kemudian ada display-display yang di pasaran itu lebih maju ya, lebih berkembang untuk menampilkan informasi ya. Dan display sudah touchscreen ya, bisa disentuh, bisa untuk mengontrolnya langsung pakai jari. Ini macam-macam display di pasaran. Kemudian untuk aktuator, dalam hal ini ada motor ya. Aktuator ini kalau kita bagi menjadi dua jenis. Ada jenis yang bergerak berdasarkan rotasi atau putaran. Ada juga aktuator linear yang bergerak lurus. Untuk berdasarkan rotasi ada motor DC, kemudian ada gear motor stepper, kemudian ada gear motor DC, motor stepper, kemudian ada motor servo atau ada smart servo. Kemudian berdasarkan linear ada itu motor solenoid, kemudian ada muscle wire untuk muscle wire. Kemudian ada linear actuator, ada hidrolik, dan ada pneumatik. Nah, untuk pengkondisian sinyal atau signal conditioning sinyal merupakan suatu konversi sinyal yang menjadi bentuk yang lebih sesuai yang merupakan antarmuka dengan elemen-elemen lain. Pengkondisian sinyal dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis antara lain yaitu mengubah bentuk sinyalnya, kemudian mengubah level sinyal, kemudian linearisasi, filter, dan penyesuaian impedansi, konsep pembebanan. Nah, untuk mengubah bentuk sinyal, pengkondisian sinyal dalam hal ini digunakan untuk mengkonversi suatu jenis perubahan listrik ke jenis perubahan listrik yang lain. Konversi ini diperlukan misalnya dalam transmisi sinyal dan interface dengan sistem digital. Jadi kalau interface dalam sistem digital pada sistem tertanam akan memerlukan suatu konversi dari data analog ke data digital yang dalam hal ini dilakukan oleh ADC atau analog to digital converter. Dan ada lagi digital to ke data analog yang dilakukan oleh DAC atau digital to analog converter. Nah, kalau kita lihat ilustrasi gambar ada di bawah. Jadi ada sinyal analog di sini, kemudian masuk ke ADC, kemudian dihasilkan binary ya dalam sinyal digital. Kemudian kalau untuk DAC itu masukannya adalah biner atau digital, kemudian outputnya adalah analog.
Kemudian ada mengubah level sinyal. Suatu cara yang paling sederhana untuk pengkondisian sinyal adalah dengan mengubah level sinyal, yaitu dengan melakukan penguatan ataupun peredaman. Tanpa menggunakan pengkondisi level sinyal, maka sistem proses atau MCU sulit untuk membaca sinyal masukan sensor. Kalau kita lihat ilustrasi di bawah, jadi ada op-amp ya, operational amplifier, itu mengubah sinyal input menjadi sinyal output yang sesuai dengan level gainnya atau penguatannya gitu. Misalnya seperti di bawah ini, tanpa menggunakan amplifikasi ya, itu sinyal sensor yang kecil amplitudenya, kalau kita masukkan ke MCU, maka MCU tidak akan memproses atau tidak bisa membaca sinyal dari sensor tersebut. Oleh karena itu, di bagian sebelah kanan diperlukan penguatan atau amplified menggunakan operational amplifier. Jadi dari sinyal kecil itu dengan amplitude kecil akan diamplifikasi atau diperkuat dengan faktor kali yang bisa kita atur sehingga menghasilkan sinyal yang sesuai yang bisa dibaca oleh MCU. Kemudian linearisasi. Jadi hubungan antara keluaran dengan masukan sensor seringkali tidak linear ya. Jadi oleh karena itu diperlukan suatu rangkaian untuk linearisasi sinyal tersebut. Seperti yang diperlihatkan pada gambar, tujuan dari linearisasi ini adalah untuk mendapatkan keluaran yang berubah secara linear terhadap variabel masukan meskipun keluaran sensornya tidak linear. Jadi rangkaian linearisasi ini sulit dirancang ya, dan biasanya bekerja hanya dalam batas yang sempit. Cara linearisasi yang lebih modern adalah secara perangkat lunak atau pemrograman ya, yaitu dengan membolehkan sinyal tak linear sebagai masukan ke komputer dan selanjutnya melakukan linearisasi dengan menggunakan pengkodean atau pemrograman. Jadi di bawah adalah ilustrasi rangkaian linearisasi di mana sinyal input dari rangkaian linearisasi ini akan mengubah sinyal output yang sudah linear. Setelah itu kita bahas dengan masalah tentang filter. Dalam banyak kejadian, sinyal yang diperlukan sering bercampur dengan sinyal yang tidak diinginkan atau noise. Jadi untuk menyingkirkan sinyal yang tidak diinginkan tersebut dapat digunakan filter yang sesuai, yaitu misalnya low pass filter atau LPF, kemudian high pass filter, kemudian notch filter, atau gabungan dari filter-filter tersebut untuk band pass filter. Kalau kita lihat ilustrasi L pass filter ya, low pass filter akan melewatkan frekuensi bawah ya, sedangkan frekuensi yang atas akan di stop atau tidak dilewatkan. Kemudian high pass filter akan melewatkan frekuensi tinggi dan menstop, tidak melewatkan frekuensi rendah. Untuk band pass filter melewatkan frekuensi tertentu ya, di tengah bisa diatur frekuensi berapa, kemudian frekuensi selain itu akan di stop atau tidak dilewatkan. Kemudian konsep pembebanan, salah satu hal yang sangat penting dalam pengkondisian sinyal analog adalah adanya pengaruh pembebanan pada suatu rangkaian oleh rangkaian lain yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakpastian dalam amplitude tegangan. Gambar berikut memperlihatkan efek pembebanan pada sensor yang dalam hal ini dinyatakan dalam rangkaian setara Thevenin. Jadi ini bisa didapat ya di mata kuliah rangkaian listrik ya. Nanti bisa didalamin lebih lanjut.
Kemudian memori. Memori adalah istilah generik bagi tempat penyimpanan data dalam komputer, di mana memori adalah tempat penyimpanan data selama dan sebelum data diproses ke prosesor. Program dan data dapat disimpan secara bersama-sama atau terpisah. Pada arsitektur Harvard, jadi ada dua jenis arsitektur ya. Untuk memori ini ada arsitektur Harvard dan arsitektur Princeton. Untuk arsitektur Harvard, ruang memori program berbeda dari ruang memori data, jadi terpisah. Untuk arsitektur Princeton itu data dan program berbagi ruang memori yang sama, jadi tidak terpisah, jadi satu. Seperti terlihat pada gambar ilustrasi di bawah A dan B. Jadi memori program yaitu memori di mana memori program disimpan. Tidak hanya program tapi juga konstanta program. Misalnya untuk mengakses memori program pada hardware digunakan instruksi LPM atau load program memory. Kemudian ada memori data. Memori data adalah memori di mana data disimpan bisa sementara atau permanen. Kalau kita lihat berdasarkan kecepatan aksesnya dapat dibuat hierarki memori sebagai berikut. Jadi di bawah prosesor itu ada register. Jadi urutan untuk kecepatan prosesnya adalah yang tercepat paling atas, kemudian yang paling lambat di paling bawah. Jadi kalau kita urutkan dari prosesor kemudian register, nah register ini adalah memori yang prosesnya paling cepat, kemudian di bawahnya register ada cache memory, kemudian ada berikutnya ada main memory, kemudian ada disk. Untuk sekunder memory ada tape memory. Jadi paling bawah adalah di sekunder memory untuk lambat, untuk prosesnya lebih lambat. Untuk register memory yaitu melayani kebutuhan penyimpanan prosesor untuk jangka pendek, digunakan saat kalkulasi atau operasi komputasi. Sedangkan cache memory adalah sistem memori tambahan yang menyimpan instruksi dan data yang sering digunakan oleh sistem. Tujuannya penggunaan cache memory adalah untuk mendapatkan pemrosesan lebih cepat pada CPU atau Central Processing Unit komputer tanpa harus mengakses memori utamanya. Kemudian main memory atau memori utama digunakan sebagai akses data cepat oleh prosesor dan tidak berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data. Memori utama dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ROM atau read only memory, kemudian ada RAM, random access memory, atau juga dikenal dengan read and write memory (RWM). Secondary memory digunakan sebagai perangkat penyimpanan skala besar untuk menyimpan data dan program secara permanen. Kalau kita lihat tipe memori utama secara umum adalah ada dibagi menjadi RAM, hybrid, dan ROM. RAM sendiri ada macam, ada DRAM, ada SRAM. Kemudian untuk hybrid ada NVRAM, ada flash, ada EEPROM. Sedangkan untuk ROM ada EEPROM, ada PROM, ada mass ROM. Oke, RAM adalah random access memory, yaitu suatu hardware di dalam sistem komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara atau memori dan berbagai instruksi program. RAM dapat diakses secara acak atau tidak tergantung pengaturan tata letaknya. Data di dalam RAM dapat hilang ketika komputer dinonaktifkan. Jenis RAM antara lain bisa kita bukan, yaitu dynamic RAM atau DRAM, kemudian SDRAM, synchronous dynamic random access memory, kemudian ada DDR,
RAM Double Rate Random Access Memory, kemudian RDR RAM, Rambus Dynamic Access Memory, SRAM Static Random Access Memory, kemudian ada EDORAM Extended Data Out Random Access Memory. Kemudian ada ROM atau Read Only Memory, yaitu adalah jenis memori atau tempat penyimpanan data di dalam perangkat komputer yang sifatnya permanen sehingga tidak mudah berubah atau hilang walaupun komputer tiba-tiba mati ya. Kemudian biasanya ROM berisi program-program yang default dari pabrik sehingga umumnya digunakan untuk penyimpan firmware. Perangkat lunak yang biasa mengisi ROM misalnya yang berhubungan dengan perangkat-perangkat keras seperti ROM BIOS, Basic Input Output System. Kemudian ada jenis-jenis ROM, antara lain ada mass ROM, PROM, Programmable Read Only Memory, kemudian ada EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory, kemudian EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. Setelah itu terkait dengan hybrid memory, yaitu merupakan gabungan antara ROM dan RAM. Jenis hybrid memory antara lain ada NVRAM, Non-Volatile Random Access Memory, kemudian ada Flash, kemudian ada EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. NVRAM sendiri adalah jenis Random Access Memory atau RAM yang menyimpan informasinya ketika daya dimatikan. Prosesor. Jadi sejarah penemuan maupun pemanfaatan mikrokontroler tidak lepas dari sejarah mikroprosesor, di mana diawali dari penemuan mikroprosesor, kemudian komputer, kemudian mikrokontroler. Kalau kita bisa flashback ke belakang, jadi kalau penemuan awal tentang algoritma ya, tahun 1917, jadi John Napier menemukan sistem untuk perkalian dan pembagian berdasarkan logaritma. Kemudian tahun 1948 penemuan transistor sebagai hardware penting setelah dikembangkan konsep software. Setelah itu 1958 pengembangan integrated circuit atau IC, di mana Intel membuat mikroprosesor pertama Intel yaitu 4004 dengan 2250 transistor dengan 4 bit. Kemudian tahun 1974 Intel mengembangkan mikroprosesor 8 bit yaitu Intel 8008. Tahun 1980 Intel membuat mikroprosesor ya, Intel 8051 yang dikenal sebagai keluarga MCS 51. Kemudian diadopsi oleh vendor Philips, Siemens, dan Atmel. Kemudian Atmel mengadopsi 8051 menjadi mikrokontroler Atmel AT89S51 dan Atmel AT89S52. Kemudian tahun 1996 Atmel mengembangkan lagi mikrokontroler menggunakan on-chip flash memory untuk penyimpanan program yaitu Atmel AVR. Nah, untuk awal mula perkembangan mikrokontroler generasi pertama pada saat era MCS 51, kemudian ada ATmega 8535. Ini kisaran tahun 90-an ya sampai 2000-an, itu masih berkembang sangat luas ya. Bahkan sampai saat ini masih penggunaan untuk skala low cost ya, masih banyak menggunakan mikrokontroler ini. Kemudian
Dari arsitektur internal microcontroller AT89C51 bisa kita lihat ada beberapa blok ya yang bisa kita lihat. Ada port driver, ada port 1, port 0, port 2, port 3. Kemudian ada beberapa blok, misalnya program counter, kemudian cache increment buffer, program address register, dan banyak lagi bagian-bagiannya. Kemudian ada konfigurasi pinnya. Untuk 8051 ini ada port 1, port 2, port 3, dan port 0 ya. Dan ini sebagai pin pengalamatan untuk dari microcontrollernya. Untuk koneksi kristal untuk clock atau apa namanya. Jadi microcontroller ini untuk detaknya itu atau jantungnya dari microcontroller itu di kristalnya ini. Jadi berapa kecepatan clocknya dia akan dipengaruhi dari kristalnya ini. Kemudian ada memori data di microcontrollernya. Kemudian ada peta RAM internal 8051 seperti berikut. Ada SFR, Special Function Register. Kemudian ada tabel fungsi dari port 3. Jadi metode pengalamatan atau addressing mode untuk pengakses memori atau register untuk prosesor 8051 memiliki beberapa cara pengalamatan. Jadi ini lebih ke arah bahasa pemrograman tingkat rendah ya, dalam artian bahasa yang dibaca langsung oleh mesin. Misalnya kayak pengalamatan register atau register addressing. Cara ini hanya berlaku untuk register R0 sampai R7, misalnya instruksi move R7,22H. Ini akan menyebabkan isi RAM internal alamat 22H disalin ke register R7. Kemudian pengalamatan langsung atau direct addressing, yaitu cara pengalamatan seperti ini hanya berlaku pada RAM internal dan FSR. Pada cara ini dalam instruksinya operan ditunjukkan oleh suatu alamat yang lebarnya 8 bit, misalnya instruksi move 24H,22H. Ini akan menyebabkan isi RAM internal alamat 22H disalin ke RAM internal alamat 24H. Kemudian ada move tmode, pagar binary B, menyebabkan angka biner tersebut dimasukkan ke register tmode. Kemudian ada move 24H,P1, yaitu akan menyebabkan kondisi pin pada port 1 direkam ke dalam RAM internal alamat 24H. Itu sebenarnya konsep dari metode pengalamatan ya, addressing mode. Untuk yang berikutnya ada pengalamatan tidak langsung, indirect addressing. Cara pengalamatan ini hanya berlaku untuk RAM internal. Pada cara ini instruksi menunjukkan suatu register yang isinya adalah alamat dari suatu operan, misalnya move at R0,22H, menyebabkan isi RAM internal alamat 22H disalin ke RAM internal yang alamatnya tersimpan pada register R0. Kemudian pengalamatan segera atau immediate addressing. Cara ini berlaku untuk RAM internal dan FSR, di mana data yang akan dilibatkan tertulis langsung pada instruksinya, misalnya move tmode, pagar nilai binary B, menyebabkan angka binary tersebut dimasukkan ke register tmode, mana move 24H, pagar 22H menyebabkan angka 22H dimasukkan ke RAM internal alamat 24H. Kemudian pengalamatan berindeks atau indexing addressing. Biasanya cara ini digunakan untuk mengambil data yang ditulis pada memori program. Cara ini ditunjukkan untuk membaca
lookup table yang ada di memori program, misalnya move C A add A plus dptr, menyebabkan data yang terletak pada memori yang alamatnya merupakan hasil penjumlahan isi register A dengan isi register dptr disalin ke register A. Untuk mikrokontroler ATmega 8535, untuk arsitekturnya seperti ini. Kemudian untuk konfigurasi pinnya seperti lihat di sebelah kanan, ini adalah salah satu rangkaian ya, sistem minimal ya dari ATmega 8535, di mana output bisa diarahkan atau disalurkan ke LED untuk data 0 sampai data 8 ya. Kemudian untuk konfigurasi data AVR ATmega 8535 seperti berikut. Sedangkan untuk memori program ATmega 8535 seperti berikut. Dan ini adalah konfigurasi pin port AVR ATmega 8535. Ini contoh program menghidupkan LED di port C pada ATmega 8535. Ini lebih menggunakan bahasa lebih familiar ya kita ya, untuk saat ini agak familiar lah. Kalau saat sekarang sudah menggunakan IDE, bisa menggunakan bahasa C. Nah ini lebih ke arah bahasa C ya. Jadi ya crash include mega 8535.h. Ini library-nya ya, library.h-nya. Kemudian void main, kemudian baca DDC, DRC dan seterusnya. Ini untuk menghidupkan LED di port C. Jadi LED dihubungkan pada port C ya, di angka 22 sampai angka 29. Dan terhubung dengan resistor 330 ya. Kemudian ini adalah untuk interrupt ya. Ini untuk sistem interruptnya. Nah ini untuk contoh program interupsinya. Jadi bisa kita tambah tombol ya, tombol switch 1 dan switch 2 ini. Di sini belum dirubah angkanya. Ini akan memberikan interrupt. Kemudian kita masuk ke era Arduino, Raspberry Pi dan FPGA Xilinx. Jadi untuk generasi saat ini sudah beredar di pasaran ya secara meluas tentang development board atau microcontroller untuk Arduino, Raspberry Pi dan FPGA Xilinx. Jadi microcontroller generasi baru ini merupakan sebuah komputer kecil ya, dikemas dalam bentuk chip atau IC dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya sebuah IC microcontroller terdiri dari satu atau lebih dari inti prosesor atau CPU, memori RAM dan ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Jadi ini beberapa contoh microcontroller generasi baru untuk microcontroller Arduino. Dia menggunakan microcontrollernya ATmega 328P ya. Kemudian arsitekturnya pakai AVR, kemudian flash memory 32 KB, SRAM 2 KB, EEPROM 1 KB, clock speednya 16 MHz, jumlah pinnya I/O 14, jumlah pin I/O untuk analog 6, yang digital 14. Harga kisaran $22 USD. Kemudian ada jenis lain, ada STM32 Bluepill ya. Ini untuk spesifikasinya speknya ya. Speknya ada microcontrollernya menggunakan STM32F103J8
Kemudian arsitekturnya menggunakan ARM Cortex M3. Kemudian flash memory 64 KB, SRAM-nya 20 KB, EEPROM-nya kosong, clock speed-nya 72 MHz, jumlah pin digital 22, jumlah pin analog 8. Untuk harganya sendiri ada di kisaran $2, lebih murah ya. Kemudian untuk ESP32, mikrokontrolernya ESP32, kemudian arsitekturnya Extensa LX6, flash memorinya 4 MB, kemudian SRAM-nya 3520 KB, kemudian EEPROM-nya tidak ada, clock speed-nya 160 240 MHz per 240 MHz. Kemudian jumlah pin digitalnya 39, jumlah pin analognya 18. Sedangkan harganya sendiri sekisaran $10 USD. Kemudian berikutnya ada LPC 1769. Mikrokontrolernya menggunakan LPC 1769, ada kemudian arsitekturnya menggunakan NXP Cortex M3, flash memory 512 KB, SRAM 64 KB, EEPROM tidak ada, clock speed-nya 12 MHz, jumlah pin digitalnya 10, jumlah pin analognya 3. Harganya kisaran di $20 USD. Oke, untuk Raspberry Pi konsisten dikembangkan dalam 2 model, yaitu model A dan model B. Model tersebut dikembangkan dengan beberapa versi revisi ya, sehingga lahir model seperti A+ dan B+. Akhir-akhir ini Raspberry Pi merilis model baru yang dispesialkan untuk perangkat IoT yang diberi nama Raspberry Pi Zero. Nah, untuk model A kita bisa lihat spesifikasinya 64 bit SoC di 1,4 GHz quad-core ya. Kemudian SDRAM 512 MB. Kemudian untuk WiFi 5 GHz, 2,4 GHz, tidak ada Ethernet, full size HDMI. Kemudian untuk model B 64 bit SoC, 1,4 GHz quad-core, 1024 MB SDRAM, 2,4 GHz and 5 GHz WiFi, ini dilengkapi Ethernet, kemudian full size HDMI, ada PoE. Sedangkan Zero 1 GHz single core CPU, 512 MB SDRAM, 2,4 GHz dan 5 GHz WiFi, tidak ada Ethernet, mini HDMI dan PoE. Nah, kemudian ada development board atau pengembangan, ini buat pengembangan sistem perangkat digital juga bisa memungkinkan, sangat mudah ya. Itu dengan menggunakan FPGA. Jadi perangkat berpikir untuk merangkai sistem digital bisa diterapkan di sistem FPGA ini. FPGA adalah Field Programmable Gate Array yang merupakan sebuah IC ya, IC digital yang sering digunakan untuk mengimplementasikan rangkaian digital. Sedangkan gate array artinya bahwa FPGA ini terdiri atas gerbang-gerbang digital di mana interkoneksi masing-masing gerbang tersebut dapat dikonfigurasikan antara satu sama lainnya. Berikut development board FPGA yang ada di pasaran. Yang pertama kita bisa lihat di Jilin Baez 3 Arctic 7 FPGA Train Board. Yang gambar kedua itu
Tidance FPGA Development Board. Kemudian yang ketiga Orange Scrap Lattice ECPS FPGA Board. Yang kelima IC3 GU FPGA. Kemudian yang keenam Tidation FPGA Development Board. Kemudian yang tujuh Arctic FPGA. Jadi untuk teknologi industri, era teknologi industri saat ini sudah masuk ke era industri 4.0 ya. Kalau di luar negeri mungkin sudah sampai 5.0. Nah, terkait kunci teknologi yang berkembang pada saat teknologi industri 4.0 ada IoT, ada AI, kemudian ada AI, robotics, big data atau data analitik. Ini merupakan emerging IoT teknologi radar di 2022. Kalau di radar IoT project ini ada ruang lingkup ya terkait dengan IoT connectivity, IoT software dan IoT hardware-nya. Kemudian untuk autonomous network of embedded system untuk masa depan ada computerized object will be able to interact without human intervention. Kemudian ada car will communicate with each other, the road and the city to organize traffic. Kemudian kemampuannya sensor will detect river flood or forest fire. Kemudian more object then human will be connected to the internet. Kemudian untuk kekhususan sistem embedded dirancang untuk suatu tugas tertentu atau task spesifik. Kemudian membutuhkan kinerja waktu nyata dan spesifik. Kemudian memerlukan antarmuka penggunaan minimal user interface. Kemudian satu perangkat menghasilkan fungsi efisiensi. Kemudian mempunyai ketersediaan dan keandalan yang tinggi, reliability, menawarkan keandalan dan stabilitas tinggi, stable. Kemudian konsumsi daya lebih sedikit, require less power. Kemudian ada biaya rendah, cost. Task spesifik atau spesifikasi sistem disesuaikan kegunaannya. Tidak seperti komputer pada umumnya, embedded system hanya menggunakan perangkat dengan spesifikasi yang sesuai dengan fungsinya. Sebagai contohnya, sebuah sistem palang pintu otomatis pada lapangan parkir tidak memerlukan controller ya, dengan prosesor yang cepat maupun memori yang besar. Hal ini dikarenakan fungsi alat tersebut hanya membuka dan menutup pintu secara otomatis, dan hal tersebut tidak memerlukan komputasi yang besar. Untuk time specific atau memiliki respon yang cepat, di mana embedded system harus merespon setiap input yang didapatkan dengan reaksi dalam interval waktu seminimal mungkin. Untuk itu, embedded system harus bisa memproses informasi dengan cepat namun tetap akurat. Salah satunya cara adalah dengan menggunakan konsep multitasking. Contoh embedded system dengan respon cepat adalah airbag system, sistem penanganan kecelakaan pada mobil. Efisiensi atau less power, menggunakan daya kecil seminimal mungkin. Semakin sedikit jumlah dan semakin rendah spesifikasi komponen yang digunakan menyebabkan semakin rendahnya penggunaan daya listrik yang rendah juga. Efisiensi daya inilah yang menyebabkan embedded system dipilih untuk sistem yang berjalan dalam waktu yang cukup lama. Cost, yaitu memiliki biaya manufaktur dan operasional yang relatif rendah ya.
Dengan hanya menggunakan komponen sesuai dengan fungsinya, biaya produksi dapat ditekan seminimal mungkin. Selain itu, penghematan dari sisi energi juga menjadi karakteristik khas sebuah embedded system. Biaya yang rendah dapat memberikan nilai tersendiri di dalam pasar embedded system. Reliability, stable, memiliki kehandalan kestabilan sistem yang baik. Embedded system adalah sebuah sistem yang dijalankan dalam periode yang lama. Untuk itu diperlukan sebuah sistem yang reliable dan stabil dalam kondisi apapun. Salah satu contohnya adalah vending machine. Sejak pertama kali dihidupkan, vending machine harus bisa beroperasi sesuai fungsinya dalam waktu yang lama, sehingga dapat memberikan barang yang dipesan konsumen tanpa ada kesalahan. Kemudian minimal user interface, yaitu memiliki antarmuka pengguna minimal. User interface adalah tampilan visual dalam sebuah aplikasi sebagai tempat untuk menghubungkan antara sistem dengan user. Jadi sistem embedded bervariasi dari tidak memiliki antarmuka dengan UI atau user interface. Misalnya pada perangkat di mana sistem dirancang untuk melakukan tugas tunggal, sehingga antarmuka pengguna grafis atau GUI yang kompleks seperti di perangkat seluler. Antar pengguna dapat mencakup tombol, LED, sensor layar sentuh, dan banyak lainnya. Beberapa sistem juga menggunakan antarmuka pengguna jarak jauh. Demikian untuk pertemuan kedua. Untuk pendalaman materi yang disampaikan bisa dikerjakan soal latihan yang sudah saya lampirkan di halaman terakhir ya. Kemudian mungkin bisa dikerjakan seminggu setelah materi ini disampaikan. Oke, untuk paparan materi embedded system pada pertemuan kedua cukup sekian. Saya tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.